Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Aulia Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil daripada observasi yang telah kelompok kami lakukan dengan media wawancara kepada narasumber yang kami jamin terpercaya dan ahli di bidang yang kami fokuskan untuk observasi. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Ibu pengajar, karena ini merupakan sebuah tuntutan tugas dari mata pelajaran prakarya, pendidikan agama Islam, dan bahasa Indonesia peminatan. Bapak Ibu guru pengajar, semoga video ini dapat sedikitnya menjelaskan mengenai hasil observasi daripada yang telah kelompok kami lakukan. Saya sudah di depan saya ada sebuah laptop tapi tidak jelas tergambar di layar. Nanti akan disertakan kemudian yang berisikan PowerPoint mengenai hasil daripada observasi dengan media wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok. Saya akan mulai dari latar belakang. Jadi apa latar belakang daripada observasi yang kami lakukan? Tentu saja latar belakangnya ini adalah yang pertama tentu tuntutan tugas ya. Di tengah pembelajaran kolaborasi, para guru memberikan tugas kepada kami untuk lebih menelisik, mengobservasi lebih jauh dan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta tentang sebuah kerajinan yang berbahan dasar dari alam ya, asalnya dari alam. Itu latar belakang khusus. Tentu di samping itu kami ingin lebih mengetahui, mendalami dan menelisik fakta data yang ada tentang suatu kerajinan yang kami pilih, yaitu kerajinan wayang golek Abah Hayi ya, yang beralamat di Jalan Cijeruk, dan itu tercantum dalam laporan yang akan kami sertakan sebagai tugas juga, laporan hasil observasi nanti. Jadi mungkin itu latar belakang yang menjadi faktor kami melakukan observasi yang dapat dibilang sederhana ini. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini penting karena memang merupakan sebuah gambaran laporan daripada hasil laporan intelektual atau laporan ilmiah ya. Jadi apa yang ingin kami ketahui adalah yang pertama, mengapa pengrajin atau Abah Hayi ini memilih wayang golek Sunda sebagai ladang usaha. Kemudian yang kedua adalah siapa fokus konsumen yang menjadi fokus penjualan wayang golek ini. Yang ketiga adalah perizinan atau administrasi yang menyertai usaha yang didirikan oleh Abah Hayi ya. Kemudian yang terakhir daripada rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaruh usaha yang dilakukan Abah Hayi ini terhadap kelestarian daripada wayang golek Sunda tersebut. Itu rumusan masalah yang umum ya, yang kami ingin ketahui daripada hasil laporan daripada observasi yang kami lakukan ini. Kemudian wayang golek ya, ini sebagai gambaran umum saja lah. Wayang golek adalah suatu ragam kesenian yang berasal dari daerah Jawa Barat ya. Merupakan suatu wayang boneka yang terbuat dari kayu dengan bahan dasar kayu yang bermacam-macam, tapi yang lazim digunakan itu bisa juga kayu albasiah ya. Albasiah digunakan dan diukir dengan berbagai cara kreativitas yang
tinggi yang dilakukan oleh para pengrajin, salah satunya adalah Abahayi ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Pembahasan adalah bagaimana bahasan daripada rumusan masalah yang ingin kita ketahui tadi ya. Yang pertama adalah mengapa wayang golek gitu kan. Sebenarnya ya, pada waktu wawancara Abahayi ini tidak hanya seorang pengrajin wayang golek, tapi juga pengrajin sebuah baju adat ya. Pengrajin baju adat Sunda yang disebut dengan pangsi, yang lazim digunakan oleh pria Sunda. Jadi untuk daripada hasil wawancara saya dan kelompok menangkap bahwa memang Abahayi ini berfokus pada itu gitu, berfokus pada kesenian tradisional. Jadi mengapa memilih wayang golek Sunda sebagai ladang usaha? Karena memiliki rasa cinta yang tinggi, rasa bangga yang tinggi terhadap kesenian lokal Jawa Barat. Itu yang kami tangkap dari hasil wawancara. Kemudian yang kedua adalah target konsumen. Nah, dari hasil wawancara memang tidak ada patokan siapa yang menjadi target konsumen gitu. Tapi siapapun orang yang ingin atau yang tertarik terhadap hasil buah karya daripada Abahayi ini bisa melakukan transaksi jual beli di sana, di rumahnya di Jalan Cijeruk. Jadi ini diuntukkan untuk umum ya, untuk semua kalangan, target konsumen. Kemudian yang ketiga adalah perizinan atau administrasi ya. Mengenai masalah perizinan atau administrasi ini memang kita tidak terlalu fokus ini ya. Fokus dalam artian keterangan dari narasumbernya pun tidak terlalu efisien dan komprehensif. Tapi mungkin memang karena di sana itu adalah tempat tinggal beliau pribadi, mungkin perizinannya tidak terlalu rumit, tapi hanya pendirian sebuah usaha saja, tidak pendirian sebuah bangunan untuk berdagang, karena dibuka suatu tokonya pun di rumah beliau di Jalan Cijeruk, di rumah pribadi beliau. Kemudian yang keempat adalah implikasi usaha yang dilakukan oleh Abahayi ini terhadap kelestarian wayang golek ya, dan baju adat ya. Baju adat itu kesamping karena memang fokusnya wayang golek kita, kelestariannya luar biasa ya. Di tengah globalisasi masih ada seorang sepuh di usia senjanya yang masih bersedia untuk melakukan ya atau memilih ladang usaha itu, yaitu kesenian tradisional. Sedangkan kita tahu globalisasi seakan-akan menyeret habis ya kebudayaan tradisional oleh kebudayaan internasional. Tapi itu tidak membuat Abahayi menyerah. Beliau adalah sosok yang tangguh ya, yang berani bersaing di tengah globalisasi, dan sejauh ini menghasilkan sesuatu yang cukup luar biasa sekali ya. Konsistensi Abahayi, kemudian profesionalisme itu patut kita tiru ya, patut kita tiru. Jadi jika ada yang tertarik terhadap wayang golek Abahayi, silahkan datang ke Jalan Cijeruk ya, di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ibu bapak guru pengajar yang terhormat, cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.